Section 1. Mengenal jagoan cerita, subjek. Setiap cerita pasti punya jagoan kan? Nah, dalam kalimat, jagoannya disebut subjek. Subjek adalah bagian penting dari kalimat yang membantu kita memahami siapa atau apa yang sedang dibicarakan. Subjek adalah orang, hewan, atau benda yang menjadi fokus cerita dalam kalimat. Misalnya dalam kalimat, kucing itu lucu. Kucing adalah subjek karena dia yang menjadi fokus perhatian. Subjek melakukan sesuatu atau menunjukkan keadaan tertentu. Mereka bisa melakukan berbagai macam tindakan atau berada dalam kondisi tertentu. Contohnya, Andi bermain bola. Di sini, Andi adalah subjek karena dia yang melakukan kegiatan bermain bola. Tanpa subjek, kita tidak akan tahu siapa yang melakukan tindakan tersebut. Subjek bisa berupa kata benda atau frasa nomina. Kata benda adalah kata yang menunjukkan nama orang, tempat, atau benda. Kata benda adalah kata yang menunjukkan nama orang, tempat, atau benda. Contohnya adalah guru, sekolah, atau buku. Frasa nomina adalah gabungan kata yang memiliki makna seperti kata benda. Misalnya, sebuah buku merah adalah frasa nomina yang merujuk pada satu objek. Ingat, subjek selalu ada dalam kalimat. Tanpa subjek, kalimat kita akan terasa kurang lengkap. Jadi, selalu perhatikan siapa atau apa yang menjadi subjek dalam kalimatmu. Section 2. Aksi seru predikat. Mari kita pelajari lebih dalam tentang elemen penting dalam kalimat ini. Setelah tahu jagoan cerita, sekarang kita cari tahu aksinya. Predikat adalah bagian dari kalimat yang sangat penting. Predikat adalah kata atau gabungan kata yang menunjukkan aksi atau keadaan subjek. Ini bisa berupa kata kerja, kata sifat, atau frasa adjektiva. Predikat menjelaskan apa yang dilakukan atau dialami oleh subjek. Contohnya, Andi bermain bola. Di sini, bermain bola adalah predikat karena menjelaskan aksi yang dilakukan Andi. Di sini, bermain bola adalah predikat karena menjelaskan aksi yang dilakukan Andi. Predikat biasanya berupa kata kerja, yang menunjukkan kegiatan atau tindakan. Kata kerja adalah kata yang menunjukkan kegiatan atau tindakan. Misalnya, berlari, membaca, atau menulis. Namun ada juga predikat yang berupa kata sifat atau frasa adjektiva. Kata sifat adalah kata yang menunjukkan sifat atau keadaan. Misalnya, kata bahagia dalam kalimat Andi bahagia adalah predikat yang berupa kata sifat. Frasa adjektiva adalah gabungan kata yang memiliki makna seperti kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menunjukkan sifat atau keadaan. Contohnya, sangat bahagia dalam kalimat Andi sangat bahagia adalah frasa adjektiva. Frasa adjektiva adalah gabungan kata yang memiliki makna seperti kata sifat. Predikat membuat cerita kita jadi hidup dan menarik. Predikat membuat cerita kita jadi hidup. Tanpa predikat, kita tidak akan tahu apa yang dilakukan oleh subjek. Tanpa predikat, kita tidak akan tahu apa yang dilakukan oleh subjek. Jadi selalu ingat pentingnya predikat dalam setiap kalimat. Section 3. Penerima aksi, objek. Kadang aksi dalam cerita melibatkan orang atau benda lain. Nah, orang atau benda yang menerima aksi dari subjek disebut objek. Objek menjelaskan kepada siapa atau apa aksi itu ditujukan. Contohnya, Andi bermain bola. Di sini, bola adalah objek, karena bola adalah benda yang dimainkan oleh Andi. Objek biasanya berupa kata benda atau frasa nomina, sama seperti subjek. Tidak semua kalimat memiliki objek, ada juga kalimat yang hanya memiliki subjek dan predikat saja. Namun, objek membuat cerita kita jadi lebih deep. Dengan objek, kita bisa tahu kepada siapa atau apa aksi itu ditujukan. Section 4. Mencari SPO dalam kalimat. Dalam video ini, kita akan belajar cara yang mudah dan menyenangkan untuk menemukan subjek, predikat, dan objek dalam sebuah kalimat. Sekarang kita belajar mencari SPO dalam kalimat. Yuk! Caranya mudah, kok. Dengan memahami langkah-langkah ini, kamu akan lebih mudah memahami struktur kalimat. Pertama, cari subjek dengan bertanya, siapa atau apa, di awal kalimat. Subjek adalah pelaku atau benda yang menjadi fokus utama dalam kalimat. Kedua, cari predikat dengan bertanya, melakukan apa, atau bagaimana keadaannya. Setelah subjek, predikat menjelaskan apa yang dilakukan oleh subjek atau keadaan subjek tersebut.
Ketiga, cari objek dengan bertanya, apa atau siapa, setelah predikat. Objek adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Contoh, kalimat, ibu memasak sayur. Siapa yang memasak sayur? Ibu. Ibu adalah pelaku yang melakukan tindakan memasak. Ibu melakukan apa? Memasak. Memasak apa? Sayur. Kalimat, adik sedang tidur. Siapa yang tidur? Adik adalah pelaku yang sedang melakukan tindakan tidur. Adik bagaimana? Sedang tidur. Predikat menjelaskan keadaan adik yang sedang tidur. Tidak ada objek dalam kalimat ini. Mudah kan? Dengan memahami langkah-langkah ini, kamu bisa menganalisis kalimat dengan lebih baik. Dengan berlatih, kamu pasti bisa menemukan SPO dalam setiap kalimat. Teruslah berlatih dan jangan ragu untuk bertanya di tingin ayat yang kena jelas. Semangat belajar! Section 5. Menyusun kalimat SPO yang logis. Setelah bisa mencari SPO, sekarang kita belajar menyusun kalimat SPO yang logis. Kalimat yang logis mudah dipahami karena urutan katanya benar. Urutan SPO dalam kalimat bahasa Indonesia biasanya subjek, predikat, objek, jika ada. Contoh, benar, kucing itu mengejar tikus. Salah, mengejar tikus kucing itu. Kalimat yang logis akan membuat cerita kita lebih mudah dipahami oleh orang lain. Section 6. Contoh SPO dalam kehidupan sehari-hari. SPO ada di mana-mana loh. Coba perhatikan contoh-contoh ini. Ayah sedang membaca koran. Kakak menulis surat. Burung itu terbang tinggi. Hujan turun dengan deras. Kamu juga bisa menemukan SPO dalam cerita dongeng, buku pelajaran, dan percakapan sehari-hari. Section 7 SPO, kunci komunikasi yang jelas. Menguasai SPO sangat penting untuk berkomunikasi dengan jelas. Dengan memahami SPO, kita bisa menyusun kalimat yang benar dan mudah dipahami, memahami makna kalimat dengan lebih baik, dan menulis cerita yang menarik dan runut. Yuk terus belajar tentang SPO, agar kita bisa menjadi komunikator yang handal.